keinginan cuma, makanya selalu fasilitas itu sering jadi masalah di dunia pendidikan, Pak. Fasilitas, makanya kalau para ayah yang dianugerahi Allah fasilitas, hati-hati, Pak. Banyak anak tidak jadi faktornya karena fasilitas. Sampai ini para ahli ilmu dalam ahli ilmu para ahli ilmu dalam Islam itu mengatakan kalau namanya pelajar masih belajar itu mestinya dia hidup dalam keadaan sederhana. Mesti sederhana. Kalau masih belajar. Itu ahli ilmu sampaikan begitu. Nah, kalau kita cuma mengulur dia dengan diumbar kita dengan semua fasilitas, ini juga bukan berarti nyiksa anak, bukan Pak, bukan. Tapi Anda tahu. Makanya kalau syahwat, dan itu ada pembahasan tentang usia rusda itu dalam Islam, ya kan? Kapan seorang anak berhak memegang fasilitas apa? Dalam Islam ada ilmunya. Kalau cuma diumbar tadi itu, yang terjadi dia terbantu syahwatnya. Makanya begini, Pak, Bapak-bapak, tolong diamati betul. Karena ini, kalau anak Anda ingin membeli barang, tapi yang dibicarakan merek, maka Anda harus cuti kerja. Harus cuti kerja, Pak. Karena sudah gawat itu masalahnya. Tapi kalau menurut Anda nggak gawat, berarti Anda harus belajar ulang, sekolah ulang. Anak, kalau sudah bicara merek, urusannya merek, Pak. Mau beli sepatu, sepatu futsal umpamanya. Atau mau beli apa anak-anak. Yang dibicarakan merek, Pak. Baju, itu merek ini, merek ini, merek ini. Kenapa? Pembicaraan tentang merek itu sebenarnya adalah kesimpulan akhir dari masalah panjang tentang kesalahan dalam memahami harta. Itu kalau dibiarkan, kalau Anda anggap itu bukan sebuah bahaya, Anda akan menyesal seperti kalimat Ibnu Qayyim di kemudian hari. Dan itu ilmunya ada dalam Islam, ilmu rusda. Bagaimana mencoba memahami kematangan akal anak dengan tolok ukur harta. Itu dalam surat An-Nisa ayat 5 dan ayat 6. Nah, jadi para ayah, karena kan itu fasilitas itu. Dan di ruangan ini saya pernah menyampaikan tentang gadget itu bapaknya. Kan suka kita tidak jujur. Kita ini suka nggak jujur pada Allah. Umpamanya anak kita kasih gadget, kan saya pernah bilang, saya kasih gadget. Itu kita kasih apa alasan kita kasih handphone? Oh, alasannya supaya saya mudah berkomunikasi dengan anak saya. Oh, komunikasi, ya. Kalau komunikasi itu telepon, SMS, gitu, bisa internet lah, apalah WA atau apa gitu. Oke. Kalau handphone berapa harganya yang bisa begitu, Pak? Kita nggak jujur sama Allah. Handphone yang bisa begitu berapa harganya? Yang sudah bisa semua itu tadi berapa harganya? Kira-kira? Enggak perlu mahal. Enggak perlu mahal. Tapi begitu bicara sama anak, anaknya bilang, jangan itu dong ya, itu ada yang ini, itu mereknya ini. Oke. Itu para ayah, kalau itu tidak dianggap sebuah masalah. Tadi makanya saya bilang, kalau anak Anda bicara barang, sudah bicara merek, mendingan ada cuti kerja dulu. Cuti kerja, minta cuti. Jadi cuti itu mbok ya jangan cuma jalan-jalan tok gitu loh. Ini jauh lebih penting loh, anak loh ini. Jalan-jalan itu penting juga. Cuma ini anak loh. Subhanallah. Cutilah kerja, berhenti di rumah duduk. Ini ada yang harus saya benahi. Kenapa? Anak kita ngomongnya merek. Kebetulan, Pak. Kalau antum masih pada bingung tentang merek, nanti kapan-kapan saya bicara lebih detail lagi. Karena ini pentingnya di ayah. Karena urusan harta itu urusan laki-laki, Pak. Bukan urusan perempuan. Saya rapat dengan tim saya, teman-teman. Mau bicara tentang uang dalam jumlah yang besar. Dan saya bilang, boleh saya rapat, tapi saya tidak mau ada perempuan di ruangan ini. Teman-teman kaget, kenapa Ustaz? — 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
Kalau ibu-ibu ngomongin masalah uang yang kurang dalam jumlah sebesar ini, itu cuma rame, solusinya nggak ada. Karena bukan salah perempuan juga, Pak. Karena itu bukan bidang mereka. Allah letakkan harta itu bidangnya laki-laki. Nanti kita bicara tentang Quran. Dan betul, Pak. Saya rapat dengan teman-teman. Coba beberapa orang laki-laki. Beberapa orang. Nggak ada rapat serius. Nggak ada, Pak. Hahaha. Ketawa sini ngambil ngetes sambil makan kue. Selesai urusannya. Selesai urusannya. Udah gampang itu begini. Sudah cukup udah. Rapat sejam gitu ya. Ngomongin solusinya cuma beberapa menit. Sisanya ngobrol yang lain. Itu laki-laki, Pak. Karena memang itu fitrahnya di sana sehingga mudah menyelesaikan masalah. Kalau orang berjalan di atas fitrahnya itu mudah. Nah, perempuan punya fitrah yang lain. Baik. Jadi kembali bahwa Imam Nuqai mengatakan hati-hati memfasilitasi syahwat anak-anak. Ya, semua karenanya gitu, Pak. Syahwat itu dia harus seperti kuda. Tahu kuda? Kuda itu dikasih tali kekang, Pak. Dan kuda harus paham, kalau ditarik dia berhenti, ditarik ke sini dia belok ke sini, tarik ke kiri dia belok ke kiri, dilepas dia lari. Itu tali kekang ini dia harus mengerti. Syahwat itu harus ditali kekang. Kasih tali kekang. Begitulah di syahwat. Syahwat kita begitu, di anak-anak kita juga begitu. Bukan terserah. Wah, terserah, bukan begitu. Ini masalah membantu syahwat.